Kalian sebagai orang tua, anak kalian dikirim ke pondok pesantren, diajari gel-gel dada, pinggang pinggul, ya, lenggak-lenggok, di video disebarkan. Anak-anak kalian dikirim ke pondok pesantren, diajak joget-jogetan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Bukan satu-satunya. This is not the only one. Terjadi lagi, ya. Pasti setiap tahun itu terjadi. Bukan tiap tahun. Rasanya setiap bulan. Setiap bulan, bulan ke bulan, ada saja kasus seperti ini. Kalau kita mau merangkum banyak beritanya. Dan yang semakin membuat saya miris, terjadi di kalangan ponpes. Dan ponpesnya bukan ponpes Al-Irsyad, bukan ponpesnya Persis, bukan ponpesnya Muhammadiyah. Malah terjadi di ponpes, bukan Salafi tapi ya, bukan ponpesnya Salafi, bukan Wahabi. Kalian bisa tebak sendiri. Di ponpes mana? 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Dan yang paling menghebohkan teman-teman, yang paling membuat saya heran, ternyata pelakunya murid sang singa Aswaja. Aduh, ya Allah, garang singa ya teman-teman. Fitnahnya banyak, luar biasa teman-teman. Ya, Kiai Muhtamar apa namanya? Memfitnah antek Yahudi itu Salafi. Ternyata Allah tampakkan bahwa yang dekat dengan Yahudi adalah dari kaum kalian. Mesra dengan Yahudi. Kita harus membuat Israel ini diakui oleh bangsa kita, oleh Indonesia. Sampai seperti itu. Bukan cuma berhenti sampai di situ. Bikin video klip bersama, ibadah apa itu dan namanya. Tidak tahu, saya tidak mau tahu juga. Dan di sini saya akan memaparkan fakta kepada kalian. Apa sih penyebab kasus-kasus asusila yang sering marak terjadi di ponpes-ponpes ini. Pokoknya inilah, kita kasih nama ini. Takut kalau dirubah nanti jadi inu. Itu ya. Coba kita lihat. Ya Allah. 40 santri diagam jadi korban cabul gurunya. Ini santri ya teman-teman, bukan santriwati. Kalau yang santriwati beda lagi. Ada lagi itu versinya, versi yang berbeda. 40 santri diagam jadi korban cabul gurunya. Gimana pelakunya? Pelaku ternyata murid dari tokoh ahli bid'ah musyrikin Indonesia, Kiai Idrus Ramli. Ini dari postingan Hanif Abdurrahman ya teman-teman. Salah memasukkan anak di pondok pesantren ahli bid'ah dan ahli syirik dijamin akidah rusak dan ibadah pun rusak. Harapan setiap orang tua pasti ingin menjadikan dan melihat anaknya soleh dan solehah, berilmu, ada perubahan akhlak yang baik, dan dalam keadaan baik ketika ia di pondok. Bahkan bukan cuma sama di pondok, pulang ke rumah dalam kondisi baik. Harus itu. Enggak disodomi. Namun apa jadinya jika pondok tempat anak belajar yang harusnya menjadikan sang anak menjadi lebih baik dan aman, namun justru terjadi yang sebaliknya. Mirisnya kalau perempuan yang kemarin itu, Habib Merah katanya. Ponpes Habib Merah dinikahi dengan cara mengikuti mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Ya, kan kalau mereka menuduh orang-orang yang bermanhaj Salafi itu cingkrang, berjenggot, teroris. Sedangkan banyak teroris yang insyaf karena dakwah Salafi. Banyak, ada buktinya. Bagaimana mungkin orang-orang Salafi ini mau menjadi teroris, teman-teman? Kepada pemerintah saja dilarang berdemo, haul, maulid, tahlilan di mana-mana di Indonesia. Meskipun orang-orang Salafi menganggap perbuatan itu bid'ah, orang Salafi tidak ada yang ujuk-ujuk mengumpulkan massa lalu menggeruduk orang-orang yang sedang tahlilan. Gak ada. Mereka cuma mengingatkan, diperingati, teman-teman. Itu bid'ah. Sebaiknya ditinggalkan. Beres. Meninggalkan bid'ah, beres. Apa yang beres? Kita tidak ribet-ribet lagi mikirin 1 hari 3, 7, 100 ribu dan lain sebagainya itu. Jadi kita gak ribet lagi. Karena Nabi Muhammad pun tidak melakukan itu. Tidak memperribet ketika ada orang meninggal pada zaman Nabi Muhammad. Istrinya wafat, anak-anaknya ada yang wafat, para sahabat wafat, pamannya wafat. Gak ada. Tapi mereka gak dibuat ribet lagi. Allahu Akbar. Dan di sini teman-teman, kenapa kasus-kasus ini sering terjadi di Indonesia? Terkhusus di ponpes yang mengaku ahlus sunnah, ahli sunnah, 100% ajarannya sunnah Rasul. Apakah kelakuan seperti ini sunnah Rasul? Banyak yang terjadi. Penyebabnya apa? Kita simak satu-satu bagaimana penyebab ini terjadi. Ya, kita simak. Tapi sebelum kita nyimak, coba kita lihat dulu seperti apa muka dari orang bertopeng ini. Kita panggillah bertopeng dia. Pahlawan bertopeng. Tuh, ya ini ya orangnya ya teman-teman. Mantap. Hati-hati Pak Idrus. Hati-hati Pak Idrus. Nanti apa antum ini nanti kena itu. Itu ya. Ini akunnya ya teman-teman.
Ronald Andani, khotib. Oh, ini ya fotonya ya. Senyumnya semeringah, teman-teman. Di sini ada salah satu postingan dari Ronald Andani. Andani apa? Saya tidak marah melihat orang jenggotan. Oke. Juga tidak sesak nafas melihat orang gamisan. Oke. Namun yang sedikit membuat bingung, kenapa ya ada orang yang ngaku pengikut salaf, tapi mulut dan kolbunya banyak daki dan kotoran. Oke, mantap. Menyodomi orang itu gak kotor ya, teman-teman. Mereka bilang cinta sunnah, tapi hobinya fitnah sana sini. Oh, mencabuli 40 santri itu. Mereka bilang ikuti ajaran Rasulullah. Iya, bener. Orang-orang salafi mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Gak bikin-bikin lagi ajaran-ajaran baru. Gambarnya sibuk selidik dengan kekurangan orang yang beda pendapat dengan mereka. Bahkan sampai-sampai mulut mereka menodai kesucian warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Ini warasatul anbiya ya. Ronald warasatul anbiya ini. Host. Ya teman-teman, cita-cita jadi wali. Gedrik saya ya. Host. Tapi saya yakin pewaris Nabi tidak akan terusik oleh gonggongan. Gonggongan katanya sudah dianggap anjing ya teman-teman. Dan selakan mereka. Ya, saya sebutkan saja siapa mereka agar masyarakat tidak tertipu dengan gaya dan kelihayan bicara mereka. Mereka itu Wahabi. Wow, tepuk tangan. Kita kasih plus. Akhirnya muncul ke ucapan Wahabi. Mama Gufron, Wahabi, celeng yang tidak percaya Gufron. Wahabi, Ustadz Cabul apa ini? Ustadz Sodomi, ini orang Sodomi ini mengatakan Wahabi juga. Suci ini teman-teman. Orang ini suci, sangat-sangat suci. Kolbu mereka terusik dengan kajian tasawuf teman-teman, yang mensucikan hati, menjernihkan hati dan pikiran. Outputnya Sodomi. Host. Ya, oknum Gus, oknum Kiai, oknum Habaib, kebanyakan yang belajar tasawuf di ponpes-ponpes itu, ya ini yang mengaku 100% ahlu sunnah wal jamaah ini, banyak melakukan tindakan-tindakan asusila pencabulan. Beritanya banyak. Sampai-sampai istrinya yang melaporkan. Mau apa? Tasawuf. Suci hatinya. Sontoloyo memang. Mereka suka muak mendengar kajian zikir dan bagaimana. Oh zikir, kajian zikir. Zikir. Allah. Yang gitu-gitu. Aduh. Kalau kita mendengar berita seperti ini tuh, jiwa-jiwa yang dulu tuh ingin keluar ya teman-teman. Ingin teriak-teriak, geram. Tetapi karena saya banyak dinasihati oleh asatid-asatid salafi, saya mulai ngelus dada, nahan untuk mengeluarkan kata-kata kasar, nahan untuk mengeluarkan kata-kata keras. Masya Allah. Satu video agar kalian mikir kenapa di ponpes-ponpes mereka banyak terjadi kasus asusila pencabulan. Biar kalian para orang tua mikir dengan keras. Lihat ini. Lihat. Betul. Kalian sebagai orang tua, anak kalian dikirim ke pondok pesantren, diajari gel-gel dada, pinggang, pinggul, ya, lenggak-lenggok, di video disebarkan. Anak-anak kalian dikirim ke pondok pesantren, diajak joget-jogetan seperti ini. Astaghfirullahaladzim. Bukan satu-satunya. This is not the only one. Masih banyak sekali yang lain, teman-teman. Mau bagaimana kalian? Improvisasi di dalam beragama sudah sangat banyak. Membuat santri-santri lenggak-lenggok seperti ini jadi kebanggaan bagi kalian. Di video dipamerkan ke umat, memperlihatkan bagaimana santri-santriwatinya berlenggak-lenggok, menggoda syahwat laki-laki. Coba saksikan. Dengarkan dengan ketukan musiknya. Ya Allah, kurang beter katanya. Ya Allah. Mau jadi apa? Ya Allah, diajari lenggak-lenggok ya di ponpes. Ya Allah. Jadi wajar terjadi banyak kasus pencabulan. Ini yang perempuan, yang laki-laki juga diajari joget-joget, teman-teman.
Diajari itu. Ada juga. Ya Allah, ya Allah. Ngerinya, ngerinya. Akibat apa? Akibat menghalalkan musik. Akibat membolehkan musik. Sebagai penutup, nih kalian lihat katanya guru ngaji. Tapi apa? Ikut nyanyi-nyanyi sama biduan. Apa ini fahamnya? Gak mungkin dia ini salafi. Gak mungkin. Abang, kayaknya tipis-tipis aja. Ya bisa soket, kan saya guru ngaji ya. Oh, guru ngaji. Iya. Gak Waduh. joget. Guru ngaji. Abang, kayaknya tipis-tipis aja. Ya bisa soket, kan saya guru ngaji ya. Oh, guru ngaji. Iya. Waduh. Mau dibawa kemana agama ini? Ya Allah. Yuk selamatkan anak bangsa kita dari pondok-pondok pesantren yang mengajarkan musikan, jogetan, tari-tarian, apalagi sampai geol-geol seperti tadi, apalagi sampai ada seperti ini. Bukan satu-satunya, banyak. Semoga kalian para orang tua berpikir kembali untuk memasukkan anak-anak kalian ke ponpes yang berbasis seperti ini demi keselamatan dan masa depan anak kalian, baik yang cowok ataupun yang cewek. Yang cowok takut nantinya disodomi, yang cewek takutnya dicabuli, dinikahi diam-diam, pulang hamil. Kan sontoloyo namanya. Tapi kalau kalian melihat ponpes-ponpes yang berbasis salafi, bersih dari kasus-kasus pencabulan seperti ini, silahkan saja cari. Kan media sosial sudah kalian bisa akses. Apabila ada beritanya, share ke saya. Nanti saya klarifikasi dan minta maaf, ternyata di ponpes salafi ada juga yang cabul. Begitu. Silahkan, selamat mencari.